Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari Turkey European Girls Mathematical Olympiad tahun 2022, Team Selection Test, hari pertama soal nomor 3. Tentukan semua pasangan bilangan bulat A, B yang memenuhi persamaan A pangkat 7 dikali A dikurang 1 sama dengan 19B dikali 19B ditambah 2. Bentuk yang diberikan pada soal sama dengan A pangkat 8 dikurang A pangkat 7 sama dengan 19B dikali 19B, tak lain adalah 19B dikuadratkan. Kemudian kita punya ditambah 19B dikali 2. Langkah berikutnya adalah di sini saya akan menambahkan kedua ruas dengan positif 1. Ruas kiri kita tambahkan dengan positif 1 dan ruas kanan kita tambahkan dengan positif 1, sehingga kita punya A pangkat 8 dikurang A pangkat 7 ditambah 1 sama dengan, nah kalau diperhatikan ini bentuk yang di ruas kanan bisa kita ubah menjadi 19B ditambah 1 dikuadratkan. Jadi sekarang kita punya 19B ditambah 1 dikuadratkan sama dengan A pangkat 8 dikurang A pangkat 7 ditambah 1. Dan 19B ditambah 1 dikuadratkan ini akan sama dengan, jadi A pangkat 8 dikurang A pangkat 7 ditambah 1-nya kita akan ubah menjadi sesuatu dikali sesuatu. Nah, nanti setelah dicari, itu akan diperoleh A pangkat 8 dikurang A pangkat 7 ditambah 1, tak lain adalah A kuadrat dikurang A ditambah 1 dikali dengan A pangkat 6 dikurang A pangkat 4 dikurang A pangkat 3 ditambah A ditambah 1. Sekarang kita misalkan D adalah FVB dari A kuadrat dikurang A ditambah 1 dan A pangkat 6 dikurang A pangkat 4 dikurang A pangkat 3 ditambah A ditambah 1. Ingat bahwa tadi A dan B-nya adalah bilangan bulat. Artinya di sini kita bakal punya D itu pasti habis membagi A pangkat 6 dikurang A pangkat 4 dikurang A pangkat 3 ditambah A ditambah 1, kemudian dikurangi dengan A kuadrat dikurang A ditambah 1 dikali dengan A pangkat 4 ditambah A pangkat 3 dikurang A pangkat 2 dikurang 3A dikurang 2. Kenapa demikian? Karena di dalam teori keterbagian, jika kita punya D habis membagi A, lalu D habis membagi B, maka D akan habis membagi AX plus minus BY untuk X, Y elemen bilangan bulat. Jadi di sini D, A, dan B-nya juga bilangan bulat. Nah, dari sini kemudian kita bakal punya D habis membagi, jadi hasil yang ini nanti akan diperoleh sama dengan 2A ditambah 3. Jadi sekarang kita punya D juga habis membagi 2A ditambah 3. Nah, dengan teori yang sama, maka di sini kita punya D akan habis membagi 2 dikali A kuadrat dikurang A ditambah 1, kemudian dikurang A dikali 2A ditambah 3. Atau kita punya D habis membagi negatif 5A ditambah 2. Nah, dengan cara yang sama kemudian kita bakal punya D habis membagi 2 dikali negatif 5A ditambah 2 ditambah 5 dikali 2A ditambah 3. Atau kita punya D habis membagi 19. Nah, ingat D adalah FVB dari A kuadrat dikurang A ditambah 1 dengan A pangkat 6 dikurang A pangkat 4 dikurang A pangkat 3 ditambah A ditambah 1. Dan 19 adalah bilangan prima. Maka di sini kita punya ada dua buah kemungkinan nilai D. Yang pertama, D bisa jadi sama dengan 1 atau D sama dengan 19. Nah, kembali lagi kita perlu ingat bahwa tadi kita sudah punya 19B ditambah 1 kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang A ditambah 1 dikali A pangkat 6 dikurang A pangkat 4 dikurang A pangkat 3 ditambah A ditambah 1. Jadi akan saya tulis kembali 19B ditambah 1 dikuadratkan
sama dengan A kuadrat dikurang A ditambah 1 dikali A pangkat 6 dikurang A pangkat 4 dikurang A pangkat 3 ditambah A ditambah 1. Nah, ingat D adalah FEB dari kedua bilangan ini. Nah, perhatikan bahwa di ruas kiri kita punya 19B ditambah 1. Yang mana jika kita kuadratkan 19B ditambah 1 kuadrat itu akan kongruen dengan 1 modulo 19. Artinya 19B ditambah 1 kalau dikuadratkan jika dibagi dengan 19 akan bersisa 1. Nah, sementara 19B ditambah 1 dikuadratkan itu adalah A kuadrat dikurang A ditambah 1 dikali A pangkat 6 dikurang A pangkat 4 dikurang A pangkat 3 ditambah A ditambah 1. Jadi dari sini jelas bahwa karena D membagi hasil perkalian keduanya, sementara hasil perkalian keduanya itu jika dibagi 19 akan bersisa 1, maka nilai D tidak mungkin sama dengan 19. Nah, dengan demikian nilai D yang kita ambil adalah D sama dengan 1. Nah, kalau D sama dengan 1, sementara D adalah FEB dari keduanya, FEB dari A kuadrat dikurang A ditambah 1 dan A pangkat 6 dikurang A pangkat 4 dikurang A pangkat 3 ditambah A ditambah 1. FEB keduanya sama dengan 1, artinya keduanya saling relatif prima. Sementara hasil perkalian keduanya itu sama dengan suatu bilangan kuadrat sempurna, karena hasil perkalian keduanya adalah 19B ditambah 1 dikuadratkan. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa keduanya baik A kuadrat dikurang A ditambah 1 maupun A pangkat 6 dikurang A pangkat 4 dikurang A pangkat 3 ditambah A ditambah 1, keduanya merupakan bilangan kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita punya ini A dikurang 1 kalau dikuadratkan itu akan sama dengan A kuadrat dikurang 2A ditambah 1. Karena A kurang 1 dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurang 2A ditambah 1 dan A kuadrat dikurang A ditambah 1 merupakan bilangan kuadrat sempurna, maka kita bisa simpulkan bahwa A kurang 1 dikuadratkan itu akan kurang dari atau sama dengan A kuadrat dikurang A ditambah 1 dan ini akan kurang dari atau sama dengan A kuadrat. Karena ini tadi ya, A kuadrat dikurang A ditambah 1 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini apa? Kesimpulannya adalah supaya A kuadrat dikurang A ditambah 1 merupakan bilangan kuadrat sempurna, pilihannya tinggal dua. Yang pertama adalah bisa jadi A kuadrat dikurang A ditambah 1 sama dengan A dikurang 1 dikuadratkan. Nanti dari sini kita akan peroleh nilai A-nya sama dengan 0. Atau pilihan keduanya adalah A kuadrat dikurang A ditambah 1 itu sama dengan A kuadrat. Kalau A kuadrat dikurang A ditambah 1 sama dengan A kuadrat, maka kita punya nilai A sama dengan 1. Nah, untuk A sama dengan 0, kita kembalikan lagi ke persamaan yang sudah kita miliki di awal, bahwa 19B dikali 19B ditambah 2 sama dengan A pangkat 7 dikali A dikurang 1. Jadi kalau A-nya sama dengan 0, jelas bahwa di sini kita akan punya nilai B juga sama dengan 0 jika A-nya sama dengan 0. Kemudian jika A sama dengan 1, untuk A sama dengan 1 juga kita akan punya nilai B sama dengan 0 karena B-nya adalah bilangan bulat. Nah, dengan demikian untuk A sama dengan 0 kita punya B sama dengan 0 dan untuk A sama dengan 1 kita punya B sama dengan 0. Sementara yang diminta di soal adalah tentukan semua pasangan bilangan bulat AB yang memenuhi. Maka pasangan bilangan bulat AB yang memenuhi adalah AB sama dengan 0, 0 atau 1, 0.
Sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.